Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuhlifi. Kembali lagi bersama saya di video tutorial atau video bagaimana cara menghitung manual algoritma K-nearest Burst atau KNN menggunakan dataset Iris Flower. Pertama-tama, apa sih itu KNN? KNN adalah algoritma klasifikasi berbasis kemiripan jarak antar data. Konsep utamanya ada 3, yaitu hitung jarak data uji ke seluruh data training, yang kedua pilih ke tetangga terdekat, dan yang ketiga voting mayoritas label tetangga. KNN itu bersifat non-parametrik atau tanpa model. Nah, data yang saya gunakan di sini adalah Iris Flower dataset, dan fitur yang digunakan adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Bisa kita lihat di sini. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, langkah pertama adalah download dulu datasetnya. Nah, di sini saya menggunakan Iris Flower dataset dan saya download dari Kaggle. Karena datanya sudah saya download. Nah, ini data yang sudah saya download. Dan data yang sudah saya download itu berformat CSV. Kita buka. Nah, ini adalah berformat CSV. Sebenarnya ini ada 150 data, tapi saya pangkas jadi 15 data saja supaya tidak kebanyakan. Nah, karena di sini berformat CSV, maka saya ubahlah ke format Excel. Saya ubah ke format Excel dan hasilnya seperti ini. Dan sebelumnya saya sudah hitung secara manual tanpa record. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungannya saja. Untuk tutorial menghitungnya nanti saya juga tidak saya jelaskan, tapi saya jelaskan hanya untuk bagaimana cara mendapatkan poin-poin tertentu. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, fitur yang saya gunakan itu ada 4. Yang pertama adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Dan ID ini adalah opsional. Dan spesies itu adalah saya gunakan sebagai labelnya, yang dimana di sini ada 2, yaitu label spesies di sini ada 2, yaitu Iris setosa dan Iris virginica. Dan data ini sebenarnya ada data training itu ada 15 data ini adalah data training. Sedangkan data yang ke-16 dengan ID 16 yang saya beri tanda merah ini adalah data uji, yang dimana data ini adalah data tambahan yang akan saya gunakan untuk mencari spesies. Sebenarnya di sini adalah tanda tanya, karena sebelumnya saya tidak tahu apakah ini masuk ke dalam spesies Iris setosa atau Iris virginica. Jadi datanya seperti ini. Nah, untuk data uji seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini adalah ID 16, yang dimana sepal length-nya itu 7,7, bisa kita lihat 7,7. Kemudian sepal width-nya 2,6 dan petal length-nya 6,9 dan petal width-nya 2,3. Nah, untuk menghitung rumus jarak, pertama-tama sebelum kita menginput rumus jarak ini, pertama-tama kita tentukan dulu K-nya berapa. Di sini saya menggunakan K-nya adalah sama dengan 9. Nah, maka hal yang perlu kita lakukan setelah menentukan K adalah menghitung jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak saya menggunakan rumus seperti ini.
yang dimana keterangannya X1 sampai X4 itu adalah fitur dari data training. Seperti yang saya jelaskan, data training itu adalah data dari ID 1 sampai ID 15, sedangkan Y1 sampai Y4 itu adalah nilai fitur dari data uji. Data ujinya adalah yaitu ID 16. Next. Nah, cara perhitungan manualnya yaitu contoh jarak ke data training ID 15. Kita ambil salah satu contoh aja ya, yaitu data training ID 15 ke data uji ID 16 dengan data sebagai berikut. Kita lihat di sini data sepal length-nya ada 7,7. X ini adalah data trainingnya, yaitu adalah data uji. Maka di sini seperti yang kita inputkan adalah 7,7, 3,8, 6,7, 2,2. Y-nya atau data ujinya 7,7, 7,7, 2,6, 6,9, 2 dan 2,3. Dan untuk langkah perhitungannya adalah seperti ini. Bentar. Nah, untuk langkah perhitungannya ada seperti ini. Akar 7,7 dikurang 7,7 ya. Sebentar. Akar 7,7 ya. 7,7 pangkat 2 ditambah 3,8 dikurang 2,6. Ini 3,8 kurang 2,6. Kita pangkatkan 2 ditambah lagi 6,7 dikurang 6,9 pangkat 2. Ini. Ditambah lagi 2,2 kurang 2,3. Kita pangkatkan 2. Maka ketemulah hasilnya. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 1,2 ditambah min 0,2 pangkat 2 ditambah min 0,1 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 0 tambah 1,44 ditambah 0,04 ditambah 0,01. Maka menghasilkan akar 1,49. Dan akar 1,49 apabila didesimalkan itu menjadi 1,2207. Jadi hasil akhirnya adalah 1,227. Ini adalah jarak antara data training ID 15 ke data uji ID 16. Nah, seperti yang kita lihat ID 15 jaraknya adalah benar 1,2207 benar ya. Nah, untuk di Excel-nya di sini saya menggunakan rumus seperti ini. Rumus sama dengan SQRT. D16 ini adalah sepal length-nya 7,7 dan B absolute 17 di sini adalah 7,7, yang dimana ini adalah keterangan B16, C16, D16, E16 itu adalah keterangan X. Bisa dibilang B16 ini X1, C16 ini X2, D16 ini X3, E16 ini X4. Sedangkan untuk B absolute 7, B absolute 17, B absolute C absolute 17, D absolute 17, E absolute 17 ini adalah Y-nya atau data ujinya gitu. Yaitu Y1, Y2, Y3 dan Y4. Dan jangan lupa kita stepnya itu kita pangkatkan 2 ditambah kemudian pangkat 2 ditambah dan keluarlah hasilnya 1,2207. Kemudian di sini selanjutnya hasil perhitungan jarak. Nah, untuk menghitung jarak di sini kita rankingkan terlebih dahulu. Nah, untuk jadi kita tambahkan di sini adalah kolom ranking. Di sini kita menggunakan rumus rang average gitu kan. G2 ini adalah jarak
ya, G2 kemudian sampai G16 gitu kan, dari ya semua jarak ini kita ada di sini pilih satu ini kalau nggak salah, sebentar saya hapus dulu ya. Nah, di sini ada 0 ini descending, yang dimana fungsinya itu mengurutkan dari data terbesar ke kecil. Sedangkan 1 itu adalah ascending, yang mana mengurutkan data atau mengurutkan peringkat ranking itu dari kecil ke besar. Jadi karena kita mencari 9 tetangga terdekat yaitu terkecil, maka kita menggunakan ascending di sini. Jadi kodenya ada di sini 1. Gitu. Nah, muncul nih rankingnya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada ranking 10, 11, 15, 13, 12. Kita bisa lihat di sini ranking yang paling dekat dengan data ID 16 adalah ID 16 adalah data ID 15. Kenapa? Karena dia karena di sini adalah rankingnya adalah ranking 1 karena jaraknya dekat gitu kan. Nah, sebenarnya di sini kita sudah tahu hasilnya ya kan. Sebenarnya di sini kita sudah tahu hasilnya. Tapi di sini karena kita perlu logika, jadi kita perlu menghitung rumus logika gitu kan. Yang dimana K sama dengan 9 dan untuk rumusnya adalah seperti ini. Sebentar. Nah, untuk Irish Virginica, dari hasil perhitungan jarak ada 9 tetangga terdekat, yaitu peringkat pertama itu ada ID 15 dengan jarak 1,22,7 yang termasuk ke dalam spesies Irish Virginica, dan seterusnya sampai peringkat 9, yaitu ada ID 8 dengan 6,4420 termasuk ke dalam spesies Aedes setosa. Nah, untuk menghitungnya perankingan atau voting mayoritasnya, di sini saya menggunakan if G2, menggunakan rumus if G2 apabila lebih kecil maka lebih kecil di bawah 9, peringkat 9, maka hasilnya keluar. Dan apabila hasilnya di atas atau ranking itu di atas 9, contohnya 10, 11 dan seterusnya, maka hasilnya adalah kosong. Kemudian kita enter. Nah, ini ada yang kosong kan? Kemudian kita tarik dulu. Nah, di sini ada yang kosong. Ada beberapa yang kosong. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 yang kosong ini berarti masuk ke dalam peringkat di atas 9. Gitu kan? Kita lihat ini peringkat 10, ini peringkat 11, 15, 13, 12 dan peringkat 14. Berarti kosong. Dan yang terisi itu ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang terisi, yang dimana masuk ke dalam kategori Aedes setosa ada 2, sedangkan Aedes virginica itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi bisa dibilang untuk mayoritas voting, bisa dibilang untuk ID 16 itu memiliki spesies Aedes virginica. Kenapa bisa begitu? Kita cek lagi. Nah, karena dari voting mayoritas yang kita lakukan tadi, dari 9 tetangga terdekat itu menghasilkan Aedes virginica itu ada 7 data, sedangkan Aedes setosa ada 2 data. Jadi bisa dibilang data 7 ini lebih banyak daripada data 2. Maka
bisa diprediksikan spesiesnya adalah Aedes virginica. Begitu maksudnya. Jadi untuk spesies yang tanda tanya ini adalah Aedes virginica. Oke, selesai untuk perhitungan manualnya. Jadi kesimpulannya adalah KNN mengklasifikasikan berdasarkan jarak data uji ke data training. Kemudian prediksi akhir yang kita dapatkan adalah ID 16 itu menghasilkan spesies Aedes virginica dan metode perhitungan manual dapat dilakukan langkah demi langkah. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan menggunakan data perhitungan manual, dan setelah ini saya akan melakukan perhitungan, mempraktekannya langsung ke dalam aplikasi RapidMiner atau Altar AI Studio. Di situ kita akan praktekkan bagaimana sih prediksinya, apakah benar prediksi saya tadi dengan hitungan manual dengan hitungan dari komputerisasi, apakah tepat, yaitu dengan prediksi hitungan manual saja itu adalah Aedes virginica gitu kan, apakah sesuai dengan perhitungan pada aplikasi RapidMiner. Apabila sudah sesuai berarti itu benar, apabila tidak sesuai berarti itu salah. Kita lihat nantinya di tahap kedua setelah ini. Baik, pada tahapan kedua ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat data ke Altar AI Studio. Yang pertama diperlukan itu adalah data yang terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, di sini saya menggunakan data Iris Flower Dataset yang berformat CSV. Ini datanya ada 15. Dan untuk data barunya, di sini saya juga menggunakan dataset Iris Flower Dataset data baru dengan format CSV juga. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Altar AI Studio. Kemudian di sini karena saya menggunakan format CSV, kita cari CSV. Kita drag and drop. Kemudian kita klik 2 kali. Kita cari datanya di sini, ya ini saya menggunakan Iris Flower Dataset.csv. Next, finish. Jika sudah, di sini kita akan mencari labelnya menggunakan setrol. Nah, ini kita hubungkan, kemudian setrolnya kita pilih labelnya. Di sini saya menggunakan label spesies. Kemudian target row-nya dari regular kita ubah ke label. Kemudian apply. Terus selanjutnya kita panggil yang namanya KNN. Kita drag and drop. Kita hubungkan. Kemudian karena sini berupa sebuah pengujian, maka dari itu kita tambahkan file model. Ini kita hubungkan. Kemudian kita tambahkan di sini adalah performance. Nah, yang ini performance classification. Karena apa? KNN adalah bagian dari klasifikasi. Kita hubungkan, ini kita hubungkan, dan ini juga kita hubungkan. Nah, bisa dilihat di sini ada tanda seru. Ya, yaitu ada yang di apply model dan performance. Maka karena ini sifatnya pengujian 2 data, maka kita masukkan lagi atau kita tambahkan lagi 1 data. Kita tambahkan lagi read CSV.
kemudian set row, kita hubungkan. Nah, untuk data di sini kita menggunakan data baru, iris flow dataset data baru. Kita next. Nah, diketahui di sini spesiesnya masih kosong ya. Kita tidak tahu apakah spesiesnya. Maka pada kesempatan kali ini kita mencari spesies apa yang cocok dengan atribut-atribut yang sudah diisikan. Kita klik finish. Lalu untuk set row kita samakan spesies, jadikan label, kita apply. Kemudian kita sambungkan ke apply model. Nah, sudah tidak ada lagi tanda seru. Apabila sudah seperti ini, bisa kita jalankan. Nah, inilah hasilnya. Bisa kita lihat di sini ada confidence iris setosa dan confidence iris virginica. Nah, bisa dilihat spesies di data yang baru itu tidak diketahui, sedangkan prediksi spesies adalah iris virginica. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini di confidence iris sentosa itu memiliki nilai itu adalah 0, sedangkan confidence iris virginica itu memiliki nilai adalah 1, yang dimana nilai 1 itu lebih besar daripada nilai 0. Maka bisa disimpulkan prediksi untuk spesies yang kosong itu, spesies yang kosong ini yang tidak diketahui ini adalah spesies iris virginica dengan ketentuan yang sudah diinputkan sebelumnya. Jadi bisa dibilang data ID yang ke-16 atau data baru yang ke-16 itu merupakan spesies iris virginica dengan prediksi sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.